Salam jumpa di channel YouTube Coach Rela Sholala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu Ayo Belajar Matematika. Pokok bahasannya nilai yang tepat mewakili modus, median, dan min. Pustaka buku matematika kelas 6 bab statistika halaman 183 sampai 187. Senang belajar matematika. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video terbaru. Selamat menyimak. Tabel adalah daftar yang berisi sejumlah data atau informasi yang biasanya berupa kata-kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis pembatas. Membaca data dalam bentuk tabel adalah menyebutkan informasi yang hanya tertulis pada tabel tersebut. Menafsir data dalam bentuk tabel adalah menemukan informasi lain mengenai data tersebut yang tidak tertulis pada tabel. Ingat, rata-rata atau min tidak dapat dihitung jika datanya merupakan data berjenjang atau ordinal, atau data yang hanya sebagai label atau nominal. Pada umumnya, min atau nilai rata-rata, median atau nilai tengah, dan modus atau nilai terbanyak hampir sama atau berdekatan. Hal ini disebut dengan ukuran pemusatan atau tendensi sentral. Statistik deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna, menurut Ronald E. Walpole. Untuk lebih jelasnya, kita masuk pada pengamatan pertama. Perhatikan tabel 4.6. Hasil ulangan matematika kelas 6 berikut ini. Kita lihat, tabel terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama untuk nomor, kolom kedua untuk nama, dan kolom ketiga untuk nilai. Nomor 1 Udin bernilai 6. Nomor 2 Beni nilai 7. Nomor 3 Lani nilai 8. Nomor 4 Siti nilai 6. Nomor 5 Edo nilai 7. Nomor 6 Dayu nilai 9. Nomor 7 Meli nilai 10. Nomor 8 Wayan nilai 8. Nomor 9 Silva nilai 8. Dan nomor 10 Vira nilai 10. Tentukan modus, median, dan min dari data di samping. Manakah di antara modus, median, dan min yang paling tepat mewakili data tersebut? Penyelesaian pertama. Urutan dari data yang terkecil ke terbesar adalah 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Jadi langkah pertama adalah kita mengurutkan data nilai tersebut mulai dari yang terkecil ke yang terbesar.
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa 8 merupakan modus. Mengapa dikatakan modus? Karena data ini merupakan data yang paling sering muncul, yaitu 3 frekuensi. Mediannya, ingat, data N per 2 sama dengan N-nya adalah banyaknya suku atau banyaknya data. Banyaknya data ada 10. Kemudian dibagi 2, hasilnya 5. Kemudian data N per 2 ditambah 1 sama dengan 10 per 2 ditambah 1. Hasilnya 5 ditambah 1 sama. Kenapa dua data ini dipergunakan? Kita lihat. Banyaknya data 10. 10 adalah genap. Maka nilai tengahnya diambil dari suku kelima dan suku keenam. Suku kelima dan suku keenam atau data kelima dan data keenam adalah nilai 7 dan 9. Maka 7 ditambah 9 per 2, hasilnya 16 per 2. 16 dibagi 2, hasilnya 8. Maka median dari data tersebut terletak pada data kelima dan keenam, yaitu nilai 7 dan 9. Jadi mediannya adalah 8. Untuk menghitung min, harus menjumlahkan semua nilai, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Jika dihitung, hasilnya adalah, kita tulis dulu rumusnya, yaitu rumus rata-rata X sama dengan F per N. X adalah min atau rata-rata, F adalah jumlah data, dan N banyaknya data. Maka kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui. 6 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 10 per 10. Hasilnya 79 per 10. 79 dibagi 10, hasilnya 7,9. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa modusnya 8, median 8, dan min 7,9. Dengan demikian, ketiga-tiganya dapat mewakili data dengan tepat pada pengamatan yang pertama. Kita masuk pada pengamatan kedua. Perhatikan data berikut. 1, 1, 200. Dapatkah kita menentukan modus, median, dan minnya? Manakah di antara modus, median, dan min yang dapat mewakili data tersebut? Penyelesaian kedua. Urutan data pada pengamatan 2 adalah 1, 1, 200. Jadi modus adalah 1, median adalah 1, dan min adalah, kita tulis rumusnya, X sama dengan F per N. 1 ditambah 1 ditambah 200 per 3. Hasilnya 202
per 3. 202 dibagi 3, hasilnya 67,3. Dengan demikian, data yang mewakili dengan tepat adalah min. Mengapa? Karena modus dan median sama dengan 1. Data ini tidak dapat mewakili data karena terlalu kecil. Sekarang kita masuk pada pengamatan 3. Perhatikan data berikut. 1, 1, 200, dan 200. Dapatkah kita menentukan modus, median, dan min-nya? Manakah di antara modus, median, min yang dapat mewakili data tersebut? Penyelesaian 3. Urutan data pada pengamatan 3 adalah 1, 1, 200, 200. Data tersebut tidak mempunyai modus. Mengapa? Karena modus data bilangan 1 dan 200 sama banyaknya. Data bilangan 1 ada 2 frekuensi dan bilangan 200 ada 2 buah frekuensi juga. Median data tersebut terletak pada data kedua dan ketiga, yaitu 1 dan 200. Dengan demikian, median data adalah, kita tulis rumusnya, X sama dengan F per N. Kita masukkan angka-angkanya, 1 ditambah 200 per 2. Hasilnya 201 per 2. 201 dibagi 2, hasilnya 100,5. Kemudian min datanya adalah, kita tulis rumusnya, X sama dengan F per N. Kita masukkan angka-angkanya, 1 ditambah 1 ditambah 200 ditambah 200 per 4. Hasilnya 402 per 4. 402 dibagi 4, hasilnya 100,5. Dari data tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Median dan min dapat mewakili data paling tepat, sedangkan modus tidak dapat mewakili. Mengapa? Karena modusnya tidak ada. Kita masuk pada pengamatan 4. Perhatikan tabel 4.9. Jadwal les matematika berikut ini. Kita lihat dari tabel yang kita baca, Meli 3, Edo 3, Beni 3, Udin 3, Lani 3, Dayu 4, Siti 3. Berarti frekuensinya adalah Dayu, yaitu 4. Jadi modus data tersebut adalah Dayu, tetapi tidak mempunyai median dan min. Mengapa? Karena data tidak dapat diurutkan dan dijumlahkan. Modus di sini dapat mewakili data yang paling tepat. Kesimpulan, modus adalah nilai dari suatu data yang sering muncul. Modus dapat dinyatakan nilai dengan frekuensi tertinggi atau terbanyak. Median adalah nilai tengah dari suatu data. Cara menentukan median atau nilai tengah adalah A. Jika jumlah data ganjil, maka letak nilai tengah adalah suku yang tepat berada di posisi tengah. B. Jika jumlah data genap, maka letak nilai tengah berada pada 2 suku, yaitu di N per 2
N per 2 ditambah 1. Nilai tengahnya adalah nilai pada suku ke N per 2 ditambah nilai pada suku N per 2 ditambah 1. Kemudian dibagi 2. Min atau rata-rata adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Cara menentukan min adalah X sama dengan F per N. Keterangannya, X adalah nilai rata-rata, F adalah jumlah data keseluruhan, dan N adalah banyaknya data keseluruhan. Demikian pelajaran kali ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Senang belajar matematika. Sampai jumpa.